Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yanis absen 6, Devi absen 7, Chloe absen 8, Kristen absen 9, Sanaya absen 15, Dayu absen 20, Nicole absen 22, dan Ganes absen 23. Di video ini, kami akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai. Mengapa manusia hidup berkelompok pada masa praksara? Jadi, manusia hidup berkelompok pada masa praksara karena beberapa alasan utama, yaitu untuk mempermudah mendapatkan makanan melalui berburu dan meramu bersama, untuk melindungi diri dari ancaman seperti binatang buas, dan karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan bantuan dari sesamanya. Hidup berkelompok juga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan memudahkan pembagian hasil. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong adalah dua kebudayaan manusia purba pada zaman Paleolitikum atau batu tua di Indonesia yang berbeda ciri khasnya. Kebudayaan Pacitan ditandai dengan pembuatan alat-alat batu yang kasar dan tidak bertangkai seperti kapak genggam yang ditemukan di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, kebudayaan Ngandong ditandai dengan penggunaan alat-alat dari batu dan juga tulang atau tanduk yang ditemukan di Ngandong dekat Ngawi, Jawa Timur. Fungsi alat-alat tersebut digunakan untuk berburu dan untuk mengumpulkan makanan. Kalian tahu gak sih, apa itu kebudayaan Dongson dan kebudayaan Bangsa Hwabin? Berdasarkan informasi yang ada, kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang dibawa oleh bangsa Datuk Melayu dari Vietnam ke Indonesia. Peninggalannya berupa barang-barang dari perunggu, seperti kapak corong, nekara, dan bejana perunggu, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Madura, Bali, dan Kalimantan. Kebudayaan ini tentu berbeda dengan kebudayaan Bangsa Hwabin yang berasal dari zaman Mesolitikum pada 10.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi, dan juga berasal dari wilayah Vietnam, tepatnya Lembah Sungai Mekong. Kebudayaan Bangsa Hwabin dicirikan oleh penggunaan alat dari batu, yang salah satu atau dua sisinya dipangkas. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli praksara Prancis, yaitu Madeleine Colony, pada tahun 1920-an. Secara sederhana, Dongson adalah kebudayaan logam yang lebih muda, sedangkan Bangsa Hwabin adalah kebudayaan batu yang lebih tua. Kalian tahu nggak sih dua teknik utama dalam pembuatan peralatan logam? Nah, kalau kalian nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi, dua teknik utama pembuatan peralatan logam adalah pengecoran atau casting dan tempa atau forging. Pengecoran adalah proses mengoleskan logam dan menuangkannya ke dalam cetakan untuk membentuk suatu objek. Teknik ini ideal untuk membuat objek dengan geometri yang rumit, detail halus, atau berukuran besar, seperti patung atau komponen mesin yang kompleks. Dan selanjutnya adalah tempa. Tempa adalah proses memukul atau menekan logam padat yang biasanya dipanaskan terlebih dahulu untuk mengubah bentuknya. Teknik ini umum digunakan untuk membuat perkakas seperti pisau, pedang, dan berbagai komponen industri yang membutuhkan kekuatan tinggi. Teori Afrika berpendapat nenek moyang berasal dari Afrika. Teori Yunan menyatakan bahwa mereka datang dari Yunan Tiongkok Selatan. Teori Nusantara berpendapat bahwa nenek moyang sudah asli dari wilayah Nusantara sendiri. Dan teori Taiwan menyebutkan leluhur berasal dari Taiwan. Setiap ras memiliki ciri-ciri fisiknya masing-masing. Pertama, ras Veda. Ciri-cirinya memiliki kulit berwarna gelap, iris mata berwarna hitam, memiliki mata yang besar dan mendalam, memiliki rambut berwarna gelap, bentuk rambut yang bergelombang, bagian bibir atas memiliki ukuran yang sedang dan ukuran kepala serta wajah yang lebih kecil. Kedua, ras Proto-Melayu. Ciri-cirinya berkulit kuning kecoklatan, berambut hitam lurus dan bermata sipit. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang tinggi serta wajah dan hidung yang beragam dengan beberapa ciri seperti mata lonjong dan bulu mata yang panjang. Ketiga, ras Melanesoid. Ciri-cirinya berkulit gelap, rambut hitam dan keriting, bibir tebal dan hidung lebar, serta postur tubuh yang tegap dengan tinggi badan rata-rata 160-170 cm. Keempat, ras Austronesia.
Ciri-cirinya berkulit coklat muda hingga coklat tua, rambut lurus, keriting atau bergelombang, serta wajah cenderung lebih bulat dengan hidung yang lebih ramping. Terakhir, ras Deutero Melayu. Ciri-cirinya bertubuh kecil, bermata sipit, rambut cenderung hitam lurus, memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah tanah. Hasil budaya yang dibawa meliputi peninggalan kebudayaan batu seperti kapak persegi dan kebudayaan logam seperti menhir dan sarkofagus, serta tradisi-tradisi seperti seni ukir, kebiasaan mengunyah pinang sirih, dan tradisi pesta adat. Indonesia memiliki suku-suku yang berasal dari keturunan ras Veda, Proto-Melayu, Melanesoid, Austronesia, dan ras Deutero Melayu. Ras Veda memiliki dua suku dari Indonesia, yaitu suku Kubu dari Jambi dan Palembang, dan suku Toala dari Sulawesi Tenggara. Proto-Melayu memiliki 5 suku dari Indonesia, yaitu suku Dayak, suku Toraja, suku Batak, suku Sasak, dan suku Nias. Melanesoid memiliki 3 suku dari Indonesia, yaitu suku Asmat dari Papua Selatan, suku Dani dari Papua Pegunungan, dan suku Maamungme dari Papua Tengah. Austronesia memiliki 6 suku dari Indonesia, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Bugis, dan suku Melayu. Ras Deutero Melayu memiliki 7 suku dari Indonesia, yaitu suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Minangkabau, suku Aceh, suku Bugis, dan suku Manado. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praksara, terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri tauladan. Nilai-nilai dan tradisi itu masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai budaya pada masa praksara ada 6. Yang pertama ada nilai religius. Masyarakat praksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus juga disebut sebagai animisme. Selanjutnya, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena terdapat kekuatan gaib, maka benda-benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda gaib memiliki kekuatan gaib juga disebut dinamisme. Yang kedua, ada nilai gotong royong. Masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah, mendirikan bangunan-bangunan batu besar, yang dipastikan dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, ada nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua, yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Yang keempat, ada nilai keadilan. Nilai keadilan ada karena pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Yang kelima, ada tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Dan yang terakhir adalah tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu ini kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Selain sebagai sarana lalu lintas, sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Baik,
Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat praksara sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat praksara di dunia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaan sendiri. Sekian dari pembahasan tentang nilai-nilai budaya pada masa praksara. Terima kasih.